At-tadbiru fil lughati, tadbir secara bahasa. An-nadharu fil umuri wa awakhiruha, melihat, memerhatikan, mencermati fil umuri, ya, fil umuri, terhadap sesuatu urusan. Wa awakhiruha, lalu kita membuat konstruksi dalam bangunan pikiran kita, ya, mencermati sesuatu yang kita lamunkan terhadap masa depan, lalu kita membuat konstruksi dalam bangunan pikiran kita. Itu yang dinamakan dengan tadbir. Jadi sudah ada konstruksi bangunan dalam pikiran kita tentang konsep, tentang ide, dalam alam ide kita. Itu secara bahasa. Kenapa tadbir itu dilarang? Nanti dijelaskan. Amma fil istilahi, anapun ing dalam istilah, ya, kalau dalam bahasa Jawa nyantri saya dulu gitu ya. Anapun ing dalam istilah. Adapun secara istilah, takdirus su'uni yakunu 'alaiha fil mustaqbali bima yukhafu wa yurja bil jajmi. Takdirus su'uri, menetapkan sesuatu dengan perasaan, ya, dengan perasaan nih, menetapkan sesuatu dengan perasaan gitu. Fil mustaqbali, di masa depan kita, bima yukhafu, dengan base-nya adalah ketakutan, ya, ketakutan. Wa yurja bil jazmi, lalu mengharapkan hasil itu tercapai bil jazmi, dengan satu kepastian, dengan satu harus begini, ya, harus begini, jazmi itu, ya, harus, pokoknya harus begini. Itu namanya jazmi. Dalam bahasa Inggris namanya judgment, ya, judgment. Ternyata diambil dari bahasa Arab tuh, jazmi. Jangan menjasku, justifikasi kan menghukumi, ya. Kita menghukumi satu perkara dengan keinginan kita, pokoknya harus begini. Nah, pokoknya harus sesuai dengan konsep yang ada dalam pikiran kita. Itu yang dinamakan tadbir dalam istilah. Nah, kita akan lihat perbedaan dari tadbir dengan asbab. Ya, asbab itu sesuatu yang kita lakukan harian. Al-farqu bainal asbabi wa tadbir. Perbedaan antara asbab dan tadbir. Asbab itu ikhtiar lah, bahasa kita itu ikhtiar. Ya, kita bahasakan ikhtiar saja asbab itu. Nah, at-ta'amulu bil asbabi masdaruhul al-a'dha'u. At-ta'amul, ta'amul itu konsisten, terus menerus melakukan ikhtiar atau asbab. Masdaruhul a'dha'u, yang berkaitan dengan a'dha', anggota tubuh, fisik. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, ya, nggak apa-apa. Yang dinamakan dengan ikhtiar, teman-teman bekerja, berupaya, ya, dengan fisiknya ini oke, nggak apa-apa. Sedangkan tadbir beda. Wa tadbiru, dan adapun tadbir masdaruhun nafsu wal fikru. Jadi ya, ranah sibuknya berada dalam jiwa dan pikiran. Kalau asbab ranah sibuknya dalam fisik, sedangkan tadbir ranah kesibukannya berada dalam jiwa dan pikirannya. Beda kan? Ya, kalau ikhtiar tuh boleh, tadbir nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Kalau asbab itu dengan laku lampah kita, sedangkan tadbir berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita atau mental. Beda, teman-teman. Kalau itu gagal, hati kita yang sakit. Saya sering analogikan begini, ya. Jadi kullu syai'in makanin, segala sesuatu ada tempatnya. Naro uangnya di dompet, naro mobil di garasi, teman-teman. Naro piring ya di di meja piring, di lemari piring. Naro baju ya di lemari. Segala sesuatu ada
tempatnya. Tapi sayang teman-teman ya, tapi sayang, 1000 sayang. Sayang 1000 sayang. Kita ini orang yang zolim. Kenapa? Salah menempatkan. Akhirnya duit ditempatkan di hati kita, istri ditempatkan di hati kita, anak ditempatkan di hati kita, dunia ditempatkan di hati kita, semuanya kita tempatkan di hati kita. Akhirnya hati kita tuh sesak, penuh dan padat. Ketika duit hilang, hati yang sakit. Ketika usaha gagal, hati yang sakit. Apapun yang terjadi, hati yang sakit gitu. Kenapa? Salah menempatkan. Kenapa? Ada tadbir di situ. Ya, ada tadbir. Itu rahasianya kenapa nggak boleh tadbir. Karena ini berkaitan dengan kesehatan mental kita, teman-teman. Yang sekarang banyak digandrungi di mana-mana kan tentang mental health. Ya, mental health gitu kan. Yang anak-anak muda lebih senang pergi ke Bali daripada umroh kan gitu. Karena memang sedang digandrungi ini pemikiran-pemikiran tentang mental health, sehingga filsafat yang banyak digandrungi adalah tentang stoicism. Ya, stoicism. Wah, kayak mazhab baru sekarang tuh, stoicism gitu kan. Lebih senang berbicara tentang kesadaran kan gitu. Ya kayak gitu-gitu. Kenapa? Pada intinya salah menempatkan, udah gitu aja, salah menempatkan. Semua ditempatkan di hati. Padahal kullu syai'in makan, segala sesuatu ada tempatnya. Tempatkanlah sesuai pada tempatnya. Insya Allah hati Anda tidak akan terluka. Tuh, rahasianya tuh. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Pasti hati Anda tidak akan terluka. Yang membuat terluka karena ada tadbir di situ, teman-teman ya. Nanti dari tadbir ini kita tukik lagi ke dalam, ya kita sapu bersih ya, dengan apa? Dengan tafwid, ya, dengan tafwid itu. Outfit. Nah, sampai sini paham teman-teman apa sih itu tadbir gitu ya? Paham ya? Oh, dibalas langsung sama Tehnia Kang Mahesa. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya aja. Jangan pakai tadbir. Nanti kenapa nggak boleh tadbir? Saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, kita masuk pada apa? Sekarang pada syarah, pada hikam, kitab hikam ya. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Arih nafsaka minat tadbiri pamakoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Beliau ngedauh seperti ini teman-teman. Arih nafsaka, istirahatkan jiwa Anda. Tuh, istirahatkan jiwa Anda. Nafsu itu jiwa. Istirahatkan jiwa Anda, istirahatkan mental Anda. Ini kan tentang stoik. Ya, tentang stoik tuh udah dibahas sudah sama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Istirahatkan jiwa Anda dari apa? Minat tadbiri, dari mengatur ya, dari mengatur sesuatu yang di luar diri Anda gitu. Pamakoma bihi ghairuka anka, maka apa-apa yang telah ditetapkan bihi dengan mak tersebut, dengan sesuatu tersebut, ghairuka oleh sesuatu selain Anda. Anka untuk Anda, la takum bihi li nafsika, janganlah engkau turut serta menetapkan untuk dirimu. Ya. Janganlah Anda ikut serta menetapkan sesuatu yang sudah ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda pusing sendiri. Ya, kembalikan hasilnya kepada Allah. Jangan kembalikan hasilnya pada diri Anda sendiri gitu. Itu ajaran stoikisme dari Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sukandari. Indah itu ya. Istirahatkanlah diri Anda ya, jangan sampai capek gitu ya. Jiwa Anda jangan sampai lelah. Karena kalau jiwa lelah akan berdampak pada segala lini kehidupan kita. Anak dimarahin, istri dimarahin, semuanya akan
berdampak. Kita gampang reaktif. Ciri nafs kita sedang lelah itu apa? Reaktif, ya. Tidak slow motion kita, tidak slow down, tapi gampang reaktif melihat segala sesuatu, gampang kita komenin, gampang kita marahin, gampang kita komentarin. Kenapa? Keadaan diri kita sedang tidak slow down. Nanti kita belajar bahwa puasa itu adalah sarana untuk membuat kita slow down, ya. Puasa adalah sarana agar kita membuat diri kita itu slow down, ya. Apa-apa dipikirin, apa-apa dibawa perasaan. Nah itu baper, itu tanda nafs Anda sedang tidak santai, ya. Ya, baper adalah tanda diri Anda sedang tidak slow down. Anda sedang mengejar sesuatu dan Anda sedang dikejar oleh sesuatu, tapi Anda tidak tahu yang mengejar itu apa, dan Anda tidak tahu sedang mengejar apa. Itu lucunya kita hidup kayak diburu-buru, tapi nggak tahu yang ngeburu-buru kita siapa, dan kita nggak tahu sedang ngejar apa. Coba teman-teman pikir deh lebih dalam lagi. Teman-teman buru-buru dalam hidup, pertanyaannya sedang mau kemana? Sedang mau kemana coba? Lalu sedang dikejar siapa? Ya, sedang dikejar siapa? Efek dari apa? Efek dari tadbir, ya, pengaturan. Pengaturan, teman-teman. Ada dalam kitab Al-Hikam juga. Ya, ada dalam kitab Al-Hikam juga, teman-teman, ya. Kalau mau kejar, kejarlah ini. Ya, dalam kitab Al-Hikam juga. Kalau ada kitab Hikam, buka halaman 7. Kalau di kitab Hikam saya di halaman 7. Soalnya cetakan lama kalau yang saya ini. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, beliau berbicara kayak gini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda bersungguh-sungguh mengejar sesuatu yang sudah dijamin untuk Anda, lalu Anda lalai terhadap sesuatu yang Allah tuntut dari diri Anda. Itu tanda intimasil basirati minka. Basirah Anda, jiwa Anda itu sedang dalam kondisi yang keruh, ya, dalam kondisi yang tidak sehat, sakit, ya, jiwa Anda sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Ketika apa? Kita ngejar sesuatu yang pasti, lalu melalaikan sesuatu yang Allah tuntut dalam diri Anda. Teman-teman, ya, kalau mau ngejar, ya, kalau mau ngejar, kejarlah yang Allah tuntut, ya, kejarlah yang Allah tuntut. Apa yang Allah tuntut? Banyak, ya. Sholat, perbaiki. Ngaji, lakoni. Zakat, bayarin. Sedekah, yo gawei, ya. Birrul walidain, yo lakukan. Berbuat baik kepada sesama, yo kerjakan. Jadi perbaikilah sesuatu yang Allah tuntut dalam hidup kita. Nah kalau mau kejar, mau ngejar sesuatu, kejarlah yang Allah tuntut. Nah, teman-teman, saya ajak untuk ke sana. Ya, sekarang teman-teman saya ajak untuk ngejar sesuatu ke sana, ngejar ilmu. Karena ilmu itu adalah basic untuk memperbaiki semuanya. Sholat nanti diperbaiki, puasa diperbaiki, zakat diperbaiki dengan apa? Dengan ilmu, teman-teman. Ya. Nah, itu kalau mau capek-capeklah kepada sesuatu yang Allah tuntut. Nanti sesuatu yang Allah jamin akan dilipat gandakan, teman-teman, ya. Tenang baik, tenang baik. Ya, ojo ke susu, ya, ojo ke susu, tenang baik. Ntar juga diperbaiki oleh Allah. Ya. Tuh, teman-teman, ya, nanti diperdalam lagi. Nanti. Ojo dumeh, teman-teman, ojo dumeh. Ojo dumeh orang sombong, ya. Jadi teman-teman yang anxiety, yang overthinking, ngajilah hikam.
Karena ajaran hikam itu apa? Arih nafsaka. Ya, arih nafsaka. Wis mantap itu. Istirahatkan jiwa Anda yang saat ini tuh lelah banget. Ketika jiwa kita lelah tuh banyak yang kita damprat-dampratin, banyak yang kita omel-omelin, banyak yang kita hardik. Kasihan teman-teman di sekitar kita karena cipratan api yang ada dalam jiwa kita. Kenapa? Karena saat itu kita tidak sedang slow motion, ya, tidak sedang slow down. Oke, kita masuk ke syarahnya sekarang. Ya, kita masuk ke syarahnya sekarang. Arih fi'lul amr minar rohati, menunjukkan kepada keharusan, perintah. Fi'il amr itu perintah. Nanti teman-teman belajar ya nanti tentang ilmu nahu. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Mudhore, madi, dan fi'il amr. Nah, fi'il amr itu menunjukkan kepada kewajiban. Arih, istirahatkanlah. Minar roha, diambil dari kata rohati, ya, santai, santai. Nafsaka, diri Anda atau jiwa Anda. Minan nafsi wahya mahalus syahwati, dia adalah tempat syahwat, ya, tempat syahwat, gelora keinginan. Wal irodah, ya, irodah juga ada artinya keinginan. Fil insani, di dalam diri manusia. Jadi apa itu nafs? Nafs itu adalah mahalus syahwat wal irodah, tempat bersemayam syahwat dan keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia. Itu yang harus kita slow motion kan, ya. Fil qauli, dalam satu ucapan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan jiwa Anda minat tadbir, dari tadbir. Nah, ini isy'arun adalah satu ungkapan. Isy'arun bi anna fit tadbiri ta'abun, karena di dalam tadbir ini ta'abun. Ta'abun itu apa? Lelah, capek. Fatih, ya, fatih itu kelelahan yang amat sangat, menghabiskan energi kita di dalam apa? Di dalam tadbir itu. Maka ya kelelahan mental. Akhirnya kita down, nanti kalau sudah down ambruk, ya, ambruk. Kenapa? Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Ya, karena saat kita tadbir itu ada yang lelah, yaitu jiwa kita terlalu ambisius, terlalu overthinking, terlalu ini dan itu, gitu ya. Kuat dilakoni, rakuat tinggal ngopi. Nah itu, ya cuman kan tinggal ngopi kita itu dasarnya adalah denial, ya, denial. Akhirnya ketika ngopi, tetap pikiran kita jatuh kepada sesuatu yang ingin kita capai, ya. Ada yang tinggal ngopi, ya karena nggak punya duit buat ke mana, buat liburan. Ya beda ngopi dengan suasana meditatif, dengan ngopi dengan suasana mencekam, beda teman-teman, ya. Beda, udah ya. Ya beda udah gitu ya. Ngopi sambil gini nih, megangin jidat gitu kan, banyak tuh video-videonya kan. Ya beda, cuman tuh teman-teman ngopi sambil dalam kondisi meditatif beda, indah, ya indah. Hembusan asapnya beda, ya beda bener. Jadi panas yang ada di kopi bertubrukan dengan panasnya yang ada di hawa gitu itu, ya. Nubruk, jadi nubruk, bus gitu. Jadi nggak enak ya. Kopi itu kan sarana meditatif juga teman-teman, ya. Ngopi itu sarana meditatif itu. Nanti dibahas, ya dibahas. Maqama bihi, ma apa-apa, koma yang telah ditetapkan, bihi dengannya, maknahu al-qiyamu wat-tawqilu, maknanya adalah al-qiyam. Al-qiyam itu menegakkan, ya, menegakkan, dari nama Allah al-qayyum nantinya, yang maha menegakkan,
yang maha memposisikan, atau wat taukil yang maha mendelegasikan atau taukil itu ya. Jadi ada yang nanya bagaimana cara lepas dari tadbir, yaitu tadi kita melihat lebih dalam lagi, ternyata hidup itu sudah apa? Sudah Allah posisikan dengan sangat presisi. Saat itu kita at-taukil, menyerahkan apa yang menjadi humum itu keresahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ngomong atur aku ya. Nanti tuh mantra kita tuh atur aku. Goiruka itu kosongkan pikiran. Pada nyatanya pikiran kita tidak pernah kosong. Goiruka Allahu Ta'ala al-qayyumu wal wakilu, kepada sesuatu selain diri engkau, yaitu Allah Ta'ala al-qayyumu yang maha apa? Membuat segala sesuatu establish itu al-qayyum, wal wakil yang maha mendelegasikan gitu ya. Kenapa wali disebut wali, teman-teman? Karena wali adalah mereka yang sudah mendelegasikan kehidupannya ya. Yang sudah mendelegasikan kehidupannya semuanya kepada Allah. Tuh, mantap kan? Wali itu disebut wali kenapa? Karena mereka yang sudah mendelegasikan semuanya kepada Allah. Nanti Allah yang menangani. Maka orang tersebut disebut dengan wali gitu. Udah nyerah, ya udah nyerah. Nah, kita lihat tentang aqsamu tadbir, pembagian-pembagian tadbir. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, kita lihat mushafnya juga nanti sekalian. Ya. Yang pertama adalah tadbirun fil umuri. Tadbirun fil umuri. Mautul ma'nawi itu mati secara maknawi ya. Kita masuk pada hadis Rasulullah, mutu qabla antamut, matilah Anda sebelum mati. Nah, itu ada suluknya namanya mautul ma'nawi. Itu khasnya tarekat Naksabandiyah. Khasnya tarekat Naksabandiyah tuh. Mautul ma'nawi itu. Tadbirun fil umuri diniyati wa haja kismun matlubun. Yang pertama ya, mentadbir urusan-urusan diniyah tentang akhirat ya, tentang akhirat. Wa haja kismun matlubun. Ini adalah sesuatu yang dituntut untuk diri kita. Sesuatu yang dituntut oleh Allah pada diri kita. Ya, kita lihat surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah. Ya, di sini menggunakan fil amr juga teman-teman. Wabtaghi, dan carilah, fima, dengan apa yang telah ataqallahu daral akhirah, dan carilah pahala atau sesuatu makna di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tapi untuk masalah dunia itu cuman ini teman-teman, wala tangsa, jangan lupa. Nah, itu yang masuk pada kategori yang tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Bersungguh-sungguhnya Anda pada sesuatu yang Allah jamin, lalu Anda lalai terhadap sesuatu yang Allah tuntut, itu menandakan basir Anda itu sudah mati ya, sudah erep-erepan, kalau dalam bahasa Sunda itu sudah low bed. Dalam Al-Quran juga sama dijelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah,
carilah, tuntutlah oleh Anda, ya, oleh Anda dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tentang apa? Tentang ilmu akhirat. Ya, ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu apa sih? Saya sederhanakan saja, ilmu yang berkaitan dengan rasa. Ya, ilmu yang berkaitan dengan rasa. Ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tuntut. Kalau untuk masalah dunia wala tansa, jangan sampai lupa gitu. Ya, makanya orang tua kita dulu nih kalau ngenasehatin ke kita itu santai gini. Tong, ya, lu jangan lupa sholat lu. Lu mau kemana ke jangan lupa sholat. Nah, jangan sampai lupa ibadah lu. Setelah itu lu jangan lupa kerja. Jadi ibadah dulu baru yang lainnya gitu. Kalau kita kan enggak. Nah, kamu jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa makan ya. Nanti jangan lupa sholat, kebalik gitu, itu kebalik. Harusnya ibadah dulu baru dunia gitu. Nah, ini kita itu kebalik, teman-teman. Nah, ini ajaran dari surat Al-Qasas ayat 77. Dan apa? Mendahulukan sesuatu yang memang Allah perintahkan kepada diri kita. Nah, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, niatul mu'minin, ya, niatul mu'minin khairun min amalihi. Niat, cita-cita, motif seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, Artinya begini, teman-teman boleh bekerja, silahkan lah, memang kewajiban kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang apalah gitu ya. Tapi teman-teman harus dibangun berdasarkan motifnya, ini untuk apa gitu ya, saya usahain untuk apa. Jangan sampai kita dikatain keledai oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ketika apa? Ketika kita ya berangkat dari dunia, tujuannya dunia juga gitu. Ya, berangkat dari dunia tujuannya dunia juga. Jadi start di situ, finish di situ. Seperti apa? Kerbau berada dalam penggilingan. Dia sudah berjalan jauh. Akhirnya di situ-situ juga. Ya, akhirnya di situ-situ nggak kemana-mana. Kita sekolah pakai duit, teman-teman. Oke. Kuliah pakai duit. Terus habis kuliah nyari duit, udah nyari duit kerja ya, udah nyari duit nikah, udah nikah kita gedein anak, setelah anak gede kita sekolahin agar dia kerjanya gampang. Nah, itu kayak kerbau dalam penggilingan, awalnya duit ketemu duit. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari mengajarkan untuk apa? Agar kita awalnya oke dunia, teman-teman, kita berinvestasi, usaha segala macam, tapi jangan diniatkan untuk duit juga, untuk sesuatu yang afterlife, sesuatu yang kita bisa nikmati setelah kita mati gitu, tentang akhirat. Nah, ubah doktrin kayak gitu, teman-teman, ubah doktrin seperti itu. Nanam padi, ya itu nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, padi luput, tuh bener. Ya. Nah, ini kan sudah banyak dilakukan dan dibuktikan oleh orang-orang besar, ya, orang-orang besar. Dia fokus ya untuk sesuatu yang lain, ya lillah, ya, untuk sesuatu yang lain, ya dunia ngikutin, teman-teman. Jangan sampai paling merugi itu ya nyembah dunia nggak mau disembah sama kita. Itu paling rugi, teman-teman. Ya, nyembah dunia nih, dunia nggak mau disembah sama kita, kabur dunianya. Jangan sampai seperti itu. Afterlife, apa just fun Paul. Ya. Ya gitu, teman-teman ya. Nah, ini riwayat Imam Muslim sekarang ya. Idza humma abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun.
Iza apabila seorang hamba mempunyai hum itu apa? Kegundahan. Tapi kegundahannya untuk apa? Bihasanatin, untuk kebaikan. Falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa melakukan kegundahannya itu. Kutibat lahu hasanatun kamilatun, maka dituliskan untuk orang tersebut kebaikan yang sempurna. Nah, teman-teman, perbanyaklah niat baik. Saat hidup ini perbanyaklah niat baik. Banyakin aja niat. Ya Allah, aku ingin niat haji. Aku niat ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku niat ingin membahagiakan teman-temanku. Aku niat ingin begini begitu. Perbanyak aja teman, perbanyak ya, perbanyak niat kebaikan. Karena itu akan ditulis menjadi satu catatan kebaikan. Nah, ini niat aja nggak ada. Jadi ngayal aja pelit kita mah ya, ngayal aja pelit gitu. Maksudnya ngayal apa? Ngayal kebaikan aja pelit gitu. Nah, yang kedua sekarang teman-teman ya, yang kedua sekarang tadbirun fil umuri dunyawiyati wahaja kismun mubahun bisyartin bila jazmin. Yang kedua adalah tadbir yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia kita. Ini adalah sesuatu yang mubah dengan syarat tanpa adanya kepastian gitu. Harus begini itu judgment, itu judgment ya. Dengan syarat tidak ada kepastian gitu. Terus kita buka surat 28 teman-teman. Al-Qasas ayat 77 juga yang tadi itu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah Anda lupa ya nasib Anda, porsi Anda dari dunia. Jadi di sini wala tansa artinya apa? Sesuatu yang tidak kita pastikan gitu. Kalau untuk dunia, ayo berlomba-lomba untuk menuju kepada sesuatu yang abadi itu. Tapi untuk masalah dunia, wala tansa nasibaka. Ya wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah Anda lupa nasib Anda di dunia ini gitu ya. Dunia itu kata Imam Ibnu Arabi ya seperti ibu. Seperti ibu, dia nggak mau anaknya itu main jauh-jauh. Ketika teman-teman terlalu main jauh ya, menyelami dunia hakikat, menyelami dunia ma'rifat, sampai teman-teman lupa tentang kewajiban teman-teman sebagai manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri. Satu waktu dunia itu karena ibu kita, dia nggak ridho kita main terlalu jauh, ditarik ya, ditarik dengan apa? Dengan fakoh. Karena kita butuh lagi terhadap dunia teman-teman ya. Maka santai aja ya, ngaji tasawuf ini santai aja ya, santai teman-teman ya. Nggak boleh kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Harus ya ketika belajar tasawuf teman-teman ngerti konsep, terapkan itu. Nah, dalam riwayat Ad-Dailami, at-tadbiru nisful aish. Tadbir ya, tadbir itu perencanaan terkait dunia, tapi perencanaan yang berdasarkan konsep, bukan perencanaan yang berdasarkan kepastian. Itu aja jemu itu. Nisful ais itu adalah sebagian dari kehidupan ya, kehidupan. Teman-teman boleh merencanakan ya, usaha kalau nggak direncanain ya amburadul. Udah kita jalan gimana, Allah bukan tentang itu teman-teman ya, bukan tentang itu. Teman-teman punya usaha, oh ini begini, tempatnya bagus, marketnya ini ya, ini untuk ini dan lain sebagainya, direncanain, di set plan namanya, boleh dan harus seperti itu. Tapi yang nggak boleh itu bil judge me, dengan kepastian pasti begini, pasti begitu, pasti nggak boleh.
Nah, kepastian itu lahir dari ketakutan. Sebenarnya teman-teman, yang lahir dari ketakutan. Ketakutan kita tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu, dan lain sebagainya gitu. Itu nama jazmi, itu berdasarkan ketakutan kita. Nah, nanti kita yang ketiga nih ya. Tadbirun ma'al jajmi, pengaturan berdasarkan al jajmu. Watasmimi itu berdasarkan keharusan, harus begini. Wahaja kismun madmumun, ini adalah bagian ya, bagian yang tercela ya, tercela. Coba kita buka ayat 10 ya, surat 10 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Sampai situ dulu teman-teman. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kamu sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi yang khalaqa, menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah, as-samawati wal ardh, langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di arsy. Yudabbirul amr, ya, yudabbirul amr, untuk mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Untuk apa? Tidak seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali setelah diizinkannya. Jadi yang harus kita garis bawah itu apa? Tentang yudabbirul amr, ya, Allah lah yang menetapkan segala urusan. Ya, dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Maka ketika kamu sudah mengetahui segala sesuatu itu diatur oleh Allah, apa yang kamu harus lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah beribadah, ya, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi rasa syukur yang kita tempel dalam ibadah kita itu hasil dari pemaknaan yang panjang. Tentang apa? Tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta. Setelah menciptakan, Allah tidak diam. Allah terus menerus mengatur para hamba-hambanya. Kalau kita punya pandangan seperti ini teman-teman, ya, pertama akan memberikan rasa tenang dalam diri kita. Kedua akan memberikan, ya, penghambaan kita ini, ya, dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh penghayatan, ya, dipenuhi oleh penghayatan, bukan lagi sebuah paksaan, bukan lagi oleh sebuah paksaan, tapi sebuah penghayatan mendalam bahwa memang saya harus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Afala tadzakkarun, apakah kalian semua tidak ngeh atau tidak mengambil pelajaran tentang kesemestaan ini yang semuanya tunduk manut kepada aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kamu bagaimana sebagai seorang hamba mengambil pelajaran ini semua, gitu ya. Jadi ketika semua sudah diatur oleh Allah, kamu jangan ikut ngatur. Itu yang membuat kamu pusing, ya, itu yang membuat kamu pusing. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu ya berlaku sebagaimana keseharusannya, teman-teman. Ya, ikhtiar itu apa sih? Berlaku sebagaimana keseharusannya, itu ikhtiar. Kita sakit, apa yang harus dilakukan oleh orang sakit? Berobat. Kita nggak punya duit, bokeh, apa yang harus dilakukan oleh orang bokeh? Kerja, teman-teman. Itu namanya ikhtiar, berlaku
kepada kita ketika kita mendapatkan satu realita apa yang harus kita lakukan. Nah, itu dinamakan dengan ikhtiar, memberlakukan sesuatu pada keseharusannya. Gitu ya. Teman-teman paham ya, ikhtiar itu apa? Melakukan sesuatu sebagaimana keseharusannya. Serahkan semuanya hasilnya kepada Allah. Karena sudah diatur, tangani semua oleh Allah segala sesuatunya. Jangan ikut ngatur. Yang ngatur itu memastikan begini. Jadi ikut peran. Ya Allah salah, bukan gitu. Mohon maaf ya Allah, instruksi ya Allah. Yang benar tuh begini ya Allah seharusnya. Coba bayangin tuh kalau saat kita ngatur sebenarnya kita lagi ngomong begitu. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, bukan begitu. Ya, saya lebih tahu. Ya cara yang lebih bagus tuh begini caranya ya Allah. Tuh gila nggak itu? Itu al-jazmu. Ya, selain memperbaiki akhlak, kita juga harus memperbaiki adab kepada Allah. Nah, kita sebenarnya sedang mendikte Tuhan, ya Allah. Mohon maaf banget ya Allah, saya instruksi nih. Ya kalau instruksi ya ke atasan nggak apa-apa. Ini instruksinya langsung ke Allah loh, bayangin. Harusnya istri saya tuh begini ya Allah. Harusnya usaha saya tuh begini ya Allah. Harusnya hasilnya tuh begini ya Allah. Tuh bayangin tuh. Ya apa? Ikut serta dalam keputusan Allah. Ajib gak? Wah itu dahsyat itu. Nah dalam riwayat Al-Baihaqi, ya Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada kita begini teman-teman. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala rauha warrohata fir ridha wal yakin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rauha, kelegaan, warrohat, enjoy. Di mana sih? Fir ridha wal yakin. Di saat kita ridha dan yakin. Apa itu ridha? Ya kalau bahasa Jawa nih, ya bahasa Jawa itu legowo. Legowo itu ada dua bahasa loh teman-teman. Lego dan gowo. Itu satu orang Jawa tahu nggak itu ini legowo ya? Ya legowo, lego dan gowo. Ini legowo ya kan, wo. Ini dua bahasa teman-teman. Lego, ini lego kan. Lego, ini satu bahasa nih. Langsung digowo. Legowo, gowo gitu. Bukan dowo, legowo. Lego itu lapang. Gowo itu di bawah lapang gitu. Ya, di bawah lapang. Ridho itu legowo. Awalnya kita nggak nerima tentang realitas itu. Tapi setelah kita dipahami lebih dalam, akhirnya ternyata ini baik buat kita. Akhirnya ya udah, everything is gonna be alright. Ya kalau kata siapa? Bob Marley. Kamakola Bob Marley. Everything is gonna be alright. Ya lego digowo gitu. Tuh, ya kan? Mazhab santuy adalah siapa? Bob Marley. Kata beliau everything is gonna be alright. Nah, lalu apa lagi? Wal yakin, ya, wal yakin dan yakin. Di saat kita legowo ya dan kita yakin. Nanti besok dibahas tentang yakin ini ya. Tentang yakin ini dibahas besok. Ini akan mendapatkan ketenangan. Ternyata teman-teman, ya ternyata ketenangan ini, ya ketenangan inilah yang membuat hidup kita itu menemukan makna baru, menemukan terobosan baru, menemukan hal-hal baru. Saat apa? Kita berada dalam ridho dan yakin. Ya, saat kita berada ridho dan yakin, saat kita penuh dengan tadbir, penuh dengan diuber-uber sesuatu, di saat itulah kita menutup akses yang lainnya. Tapi saat kita legowo dan yakin, ya,
Pokoknya sing yakin karo Gusti Allah itu. Pokoknya ya sing yakin karo Gusti Allah. Saat itu yakin tuh kita mendelegasikan keinginan kita kepada Allah tanpa mengatur. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Teman-teman ya, tuh nanti besok kita bicarakan lebih dalam lagi. Tentang apa? Tentang yakin. Ada yang jual pasti, ada yang jual beli. Nah, kita akan lihat tentang wujuhu mazmumatihi, tinjauan. Kenapa tadbir ini jelek? Kenapa tadbir ini dilarang? Kita akan lihat lebih dalam. Yang pertama, al-muna la tantahi. Al-muna la tantahi. Al-muna itu apa? Obsesi yang tidak ada ujungnya. Ketika kita tadbir itu, obsesi yang tidak ada ujungnya. Bahaya tuh kalau sudah apa? Obsesi yang tidak ada ujungnya. Jadi kita tidak pernah merasakan nerimo, itu nggak pernah. Kenapa ada lagi terus begitu? Banyak banyak ham di sini tuh. Gelora-gelora, cipratan-cipratan yang berdasarkan dari obsesi. Sehingga kita tuh sedang mencari sesuatu dimanapun. Tidak pernah diam. Kita mencarinya di manusia. Kita mencarinya di makhluk. Kita mencarinya di keadaan. Kita mencarinya di semua lintas kehidupan kita. Tentang sesuatu yang tidak kita tahu apa itu gitu. Akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri. Yang pernah saya posting itu di grup pusat kan. Tentang apa? Tentang badut ya, tentang badut. Yang lebih lucunya kita nggak tahu kalau kita ini sedang menggunakan kostum yang mana. Kita nggak tahu kesejatian kita tuh yang mana. Kenapa? Karena kita sedang mengejar sesuatu yang terus menerus yang akhirnya kita nggak tahu kita sedang ngejar apa sih di alam dunia ini, teman-teman ya. Dan percaya sama saya, dan sering saya ulang-ulangi, hidup itu teman-teman ya tidak pernah ada fase diam ya, tidak ada pernah fase diam. Artinya terus menerus ada masalah. Nah, saat kita terkena masalah, teman-teman mengharapkan solusi, mengharapkan ini dan itu. Ini beres, nanti juga ada lagi teman-teman. Nah, justru beresnya itu ketika apa? Teman-teman surrender, melepas diri dari pengaturan. Nah, itu besok yang akan dibahas. Jadi teman-teman ya menjadi apa? Menjadi penyaksi kalau sudah pada tahap tafwid itu. Allah yang ngaturin. Dan gitu-gitu terus tuh. Nah, akhirnya teman-teman tuh meditatif orangnya, mampu memerhatikan dengan seksama. Dan lagi gemurusuh, tapi santai. Ya, santai. Justru di kesantaian itulah kita menemukan banyak makna yang tadinya dipenuhi oleh hewan-hewan buas seperti di taman safari kita gitu. Nah, itu yang pertama. Kenapa tadbir itu nggak boleh? Karena membuat kita al-muna la tantahi, mempunyai proyeksi tidak pernah ada habisnya. Ya, tidak pernah ada habis-habisnya. Yang kedua teman-teman, yang kedua at-ta'abu fi masalakihi. At-ta'abu fi masalakihi. Ta'ab itu apa sih? Ta'ab, capek di kehidupannya. Seperti dikejar sesuatu dan mengejar sesuatu, tapi nggak tahu sedang dikejar apa dan sedang mengejar apa. Capek. Ya, biasa orang kayak gitu gemurusuh, kelihatan nampak dari kehidupannya, nggak pernah santai. Kalau ketemu orang pun yang dia sibukkan tuh handphonenya, itu kelihatan temen-temen ya. Jadi bukan kasyaf, nampak pada zohirnya. Ketika ngobrol sama orang pun yang dia sibukkan handphonenya, tidak menghargai yang di depannya. Jadi dia
tidak melihat keadaan saat ini. Yang dia pikirkan tentang keadaan otaknya, pikirannya. Ya, emang begitu trennya, tren apa sekarang tuh, tren rusuh, tren kesusu sekarang itu. Habis sholat tuh kelihatan juga teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung stand up, langsung stand up gitu, berdiri. Setelah habis sholat dia nggak tahu dia mesti ngapain kok. Ngecek handphone paling, di handphone yang nggak ada notifikasi apa-apa, ya kan? Ya, dia nggak tahu ngecek handphone. Habis ngecek handphone juga nggak ada yang notifikasi apa-apa. Itu teman-teman ya. Jadi dia dikontrol oleh keadaan dan dikontrol oleh pikirannya sendiri. Jadi kayak di dalam dirinya tuh ada satu virus gitu yang mengontrol dirinya, sehingga dia tidak bisa betah dengan keadaannya saat ini. Jadi kalau kayak anak kecil itu yang dinamakan dengan toddler, ya toddler, nggak bisa diem. Kalau anak kecil nggak bisa diem, lucu teman-teman ya, memang waktunya. Nah kalau udah bapak udah bangkotan, ya udah bangkotan, ya nggak bisa diem, ngapain juga nggak lucu. Ya bosenan, nggak bisa menikmati. Maka saya memberikan satu suluk kepada teman-teman, lakuin apa? Read your book, baca bukumu. Untuk apa? Untuk mendiamkan pikiran. Bukan saya tanpa alasan beli kitab, ngaji, beli buku teman-teman, ayo beli buku ini untuk apa? Ya, mendiamkan pikiran kita tuh yang apa, yang terus meracau dalam diri kita tuh, kayak banyak kan dalam diri kita tuh. Diamnya oleh apa? Oleh buku. Teman-teman baca aja buku apa aja, masuk pada alam ide, alam pikiran. Ya, buku yang udah dibeli teman-teman, artinya teman-teman berkomitmen untuk ngebeli waktu untuk menghabiskan buku itu juga. Jangan sampai ya kalah sama gadget. Padahal di gadget nggak ada apa-apa kok. Sering nggak kayak gitu? Akhirnya scroll yang nggak penting. Dan semua itu nggak jadi ilmu semua teman-teman. Percaya sama saya. Oh ini ilmu bagus nih. Scroll hilang begitu saja. Karena pas saat itu teman-teman lagi tidak dalam kondisi slow down. Ya dalam kondisi tidak sedang diam. Kayak gitu terus seperti itu, dikendalikan oleh pikiran kita sendiri akhirnya, dan kita nggak tahu sedang kita memikirkan apa. Teman-teman saya ajak untuk mengetahui diri kita sendiri. Saya ajak ya teman-teman, saat dalam kondisi diam, ya dalam kondisi diam, teman-teman ada pikiran tuh pasti ya, pikiran yang melayang-layang memberikan satu saran tuh pasti, saran kebaikan atau saran keburukan. Biasa saran keburukan, kamu lakuin ini deh. Lalu ada sisi positif dalam diri kita yang mencoba melarang untuk tidak berpikir seperti itu. Lalu ada sisi ketiga nih, si bijak. Udah nggak usah berpikiran seperti itu nggak baik. Tapi karena dia orang bijak, tapi ya bagus juga nih si pikiran negatif ini untuk didengarkan. Nanti dari 3 orang ini ada lagi di belakang kita tuh menjadi 6 orang yang menjadi proksinya masing-masing dari 3 orang ini, sampai akhirnya bejibun dalam pikiran kita itu. Sampai akhirnya kita bingung harus ngapain, kita harus ngapain. Padahal teman-teman itu adalah diri kita sendiri. Ya adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita lebih dalam lagi ngelihatnya, dan itu bukan kita sebenarnya, bukan kita semua. Tugas kita hanya tentang menyaksikan aja percakapan itu, diemin aja. Oh gini.
Nah, lahir konsep ria, konsep sum'ah itu dari situ semua. Teman-teman saya kasih tahu nih, konsep ria, konsep sum'ah itu dari itu semua. Ya, itu dari itu semua kok. Ketika kita memenangkan si bijak ini, ya, si bijak ini kita menangkan nih, oh ya kamu baik, pendapat kamu bagus, akhirnya ada perasaan lebih dari orang lain. Gue udah bisa ngontrol diri gue sendiri, ya, gue udah bisa ngontrol diri gue sendiri. Akhirnya kita apa, merasa lebih dari orang lain. Sebenarnya kita gila teman-teman, ya, sebenarnya kita gila saat itu. Ataupun kita yang si bagus tuh kalah, ya, si apa, si si wisdom tuh kalah oleh si evil, ya, si evil tuh kalah, si evil tuh menang melawan si wisdom. Kenapa saya berpikir kayak gini? Anxiety di situ mulai, ya. Anxiety merasa bersalah, berasa berdosa, berasa ini dan itu, inferior, merasa kurang daripada orang lain. Di saat kita memenangkan si bijak, kita merasa lebih tinggi. Di saat kita memenangkan si evil ini, kita merasa lebih rendah dari orang lain. Akhirnya kita nggak pede, inferior dan lain sebagainya. Tanya lebih dalam lagi, itu siapa sih? Itu siapa sih? Ya, teman-teman tugasnya tanya aja, tanya. Ya, teman-teman kalau lagi banyak pikiran, kalut segala macam, teman-teman tugasnya menjadi siapa? Menjadi sang hakim, mempertanyakan terus. Lu siapa sih? Lu siapa sih? Enak banget tuh nyuruh-nyuruh gua. Lu siapa? Ya, lu siapa? Lu siapa, tanya aja gitu, ya. Lu siapa? Lu siapa? Lu, kita gitu. Ya, tanya-tanyain aja terus. Si P2 itu tanyain terus. Sampai dia tersudut, ya, sampai dia tersudut. Ternyata there is nothing. Di sana nggak ada apa-apa. Ya, there is nothing, teman-teman. Itu konsep pria, ujub, takabur, sum'ah. Ini di sini semua nih. Tugas teman-teman tanya aja, jadi seorang hakim, jangan menjadi penyaksi. Ya, kalau menyaksi nanti itu. Jadi hakim aja, tanya-tanyain aja terus. Enak ketahui sendiri teman-teman. Pernah nggak lagi sholat, ya? Pernah nggak teman lagi sholat, terbayang, ya, terbayang kejadian lucu, teman-teman sampai ketawa. Pernah gak kayak gitu? Pernah gak? Ya kan? Ya udah, ya, itu bukan artinya gini teman-teman, ya, artinya ya ini semua tuh fake semua nih. Nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang hal-hal seperti ini dengan kacamata tinjauan tasawuf, dan dinamakan dengan muraqabah musyahadah. Anta abdullah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Ya, itu mantep tuh, ya. Sampai teman-teman tuh meleleh, yang si palsu meleleh tuh, jadi apa, jadi leleh gitu, dengan dikasih wiridnya, zikirnya tuh untuk dibaca sehari-hari. Karena kalau nggak dipelumas dengan zikir, teman-teman gitu lagi, udah sadar, udah paham nih, oh begini, tapi dipraktekkan dengan kenyataan gitu lagi, ketika apa, tidak ada pelumasnya, ya kan. Teman-teman ini udah baca misalnya tentang kesadaran, udah paham, oh ini konsep kesadaran nih, konsep ini nih, dihadapkan dengan kesadaran aja kacau balau, ya. Maka teman-teman nanti dikasih imun yang lebih tinggi lagi nih, imunitas zikir namanya, dari zikir pertama sampai zikir ke-7 nanti. Kalau nggak gitu, kelabakan temen, kelabakan terus menghadapi takdir ini. Kalau dikasih ngaji terus, ya, disuguhin ilmu terus tuh, biar apa, teman-teman mempunyai antibodi yang kuat ya, untuk menghadapi apapun. Santai, ya, santai aja teman-teman. Nah, sebenarnya dalam konsep Al-Quran tuh banyak sekali. Wa ibadur rahman,
hamba-hambanya Sang Rahman Allah Subhanahu wa taala apabila berjalan yamsuna, berjalan tuh fil ardi haunan, di muka bumi ini dalam kondisi haunan, slow down, ya, slow down. Ya, dalam Quran banyak sebenarnya kayak gini-gini teman-teman, bukan hal baru, kesadaran itu bukan hal baru, ini sudah banyak ya, dibicarakan dalam konsep Al-Quran. Cuman sayang teman-teman baca Qurannya, ya baca Qurannya baru pada tahap apa? Baru tahap Iqra doang, baca doang, belum pada sampai tahap pemaknaan. Nah yang ketiga, kenapa? Ya, kenapa tadbir itu dilarang? Karena ada as-suglu ghairul marma, kesibukan yang tidak ada batasnya. Yang dimaksud kesibukan tidak ada batasnya itu apa? Kita mencari sesuatu yang tidak tahu kita itu apa, nyari apa sih gitu. Ya, bayangin kita sedang mencari sesuatu yang tidak tahu kita tuh sedang mencari apa. Jadi kita nggak ibarat kalau dalam perjalanan mobil itu yang nggak ada markanya, berhenti kapan, maju kapan, harus mengurangi kecepatan kapan, kita nggak tahu. Itu namanya asyuglu ghairul mahma, sibuk yang tidak tahu kita tuh sedang menyibukkan untuk apa. Capek hidup kayak gitu teman-teman, capek. Kita sedang didrive oleh ambisi kita sendiri, sedang didrive oleh tadbir kita sendiri. Kita jadi kesetanan oleh diri kita sendiri, ya, kesetanan oleh diri kita sendiri itu. Ya, kesetanan oleh tadbir itu sendiri. Akhirnya kita masuk pada kategori apa? Bahimiyah. Kategori apa? Syaitoniyah dan rububiyah tuh nanti. Bahaya nggak? Bahaya. Dia mulai dari tadbir sebenarnya. Capek hidup kayak gitu, capek. Mending kita tahu capek itu bakal berakhir. Enak. Ya, kayak teman-teman kerja di pasar. Tahu beres jam 5 nih, gue istirahat kan gitu. Nah ini kita capek tapi nggak tahu istirahatnya kapan. Coba bayangin teman-teman, kita capek nih tanpa kita tahu istirahat itu kapan. Ini kok nggak ada bel-belnya, nggak ada jam istirahatnya. Gila, hidup kita disetir terus loh. Nggak ada treng istirahat makan tuh nggak ada. Coba bayangin. Allahu Akbar. Masa nyaman ya, mempunyai hidup kayak gitu nyaman sih gitu. Sampai tidur nggak kerasa tidurnya, bener tuh. Bangun tidur capek lagi, mau tidur capek, dalam mimpi pun capek, dikejar-kejar kalau setan lah. Sampai tuh bangunnya buset, di tidurnya aja temen-temen dibuat capek. Harusnya tidur itu media meditatif, ya, media meditatif. Bahkan di tidur itu harusnya teman-teman mendapatkan makna yang banyak untuk kehidupan. Saya pernah bilang juga harusnya, ya, ketika kita bermesra-mesraan dengan istri kita, itu adalah media meditatif kita. Untuk apa? Makin slow down. Tapi ketika kita dikondisikan oleh apa? Tadbir itu, akhirnya semua hal yang indah-indah itu berlalu begitu saja. Akhirnya sholat kita tanpa makna, kan gitu. Ibadah kita tanpa makna, baca Quran kita tanpa makna, sedekah kita tanpa makna, bermuamalah kita dengan sesama kita tanpa makna. Ya kan? Bermain dengan anak kita tanpa makna. Semuanya nihil makna. Nihil, nggak ada maknanya. Dia hidup hanya untuk nggak sedang mengejar apa-apa, tapi dia sedang dikejar sesuatu. Ya, itu bahaya tuh. Asyuglu apa tadi? Asyuglu
ghairu marmar, kesibukan yang nggak tahu kapan ini berakhir. Ya, teman-teman masih enak kerja di pasar manggul-manggul tuh, tapi tahu kan beresnya kapan. Nah, ini nggak tahu beresnya kapan sih, kok hidup makin lama makin lelah sih, hidup makin lama makin ini dan lain sebagainya. Dan teh bidadari, banyak orang yang di luar sana ya, di luar sana. Dan jangan ngelihat orang sekarang lah, kita lihat orang tua kita dulu ya, kakek nenek kita punya anak banyak gak? Banyak ya, punya anak 5 tuh dicengin oleh orang tua zaman dulu. 5 cemen banget lu 5. Kayak gue dong 10, ada yang 15, ada yang 20 bahkan ya kan, dari satu bibit tuh. Tapi mereka slow aja, enjoy ya, enjoy teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Tuh jawabannya kenapa bisa kayak gitu. Kok kita punya 2 anak, punya 3 anak, ribetnya setengah mati. Si paling susah, si paling menderita. Kita lihat, tengok ke belakang nih ya, lihat catatan kakak. Lihat catatan kakak tuh, ibu kita, bapak kita, kakek kita, lihat anaknya ada yang 10 15, 13. Kerjanya apa tuh? Santai aja teman-teman, pagi masih bisa pada ngopi itu kakek-kakek kita ya, masih pada bisa ngopi. Sore udah ada di rumah loh mereka. Geblek ya kan? Kenapa slow down? Mereka itu punya prinsip slow down. Bener nggak? No debat itu, no debat. Coba lihat diri kita sekarang, kontemplasi ya, lihat diri kita. Gila, gue punya anak 3, anak itu ribetnya setengah mati. What's wrong? Apa ini yang salah? Ya ternyata bukan salah keadaan teman-teman. Salah tuh nafs kita terlalu ngoyo, terlalu cepat, terlalu ini dan itu. Maka kata Tuhan saya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, arif nafsaka, istirahatkan jiwa Anda. Anda sedang kejar apa sih? Anda sedang kemana sih? Ya kan, kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita ketemu kakek kita, uyut kita tuh ditolol-tololin sama mereka. Tolol lah kamu. Ya tolol lah kamu. Kamu sedang apa sih gitu. Ya. Ya kan? Iya begitu teman-teman. Makanya jarah ke kakek kita, ke uyut kita tuh ya. Ya. Jarah sama mereka. Kalau kita bisa dengar, kita tolol-tololin gitu. Tolol kamu gitu aja nggak bisa. Begitu pasti teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ada diri dunia. Adab itu apa sih? Manner, cara kita mengatur dunia ya, cara kita mengatur dunia. Yang pertama banget ya Kak Ade nih, pertama banget itu apa sih? Ada tadbiri dini, setelah kita merencanakan tentang tentang agama kita gitu. Jadi kita melihat dunia dengan apa? Dengan kacamata akhirat kita dulu, dengan kacamata agama. Bagaimana baiknya dalam tinjauan agama. Jadi bukan hanya tentang syariat di sini ya, tentang bagaimana sikap batin ya kita untuk menghadapi dunia. Itu tentang tasawuf itu sendiri. Melakukan sesuatu dengan slow down. Ya, melakukan sesuatu dengan slow down. Yang kedua, teman-teman, talabul khiyarati minallahi ta'ala, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita ya berkongsi melakukan keagamaan kita nih, tinjauan agama seperti apa sih baiknya, lalu kita masuk kepada ranah batin kita harus bagaimana sih ketika kita berusaha berupaya, kita minta kepada Allah tentang kebaikan, tentang usaha yang sedang kita jalani.
Nah yang ketiga nih, ini adalah sikap batin kita tentang apa? At-tawakkulu tabu. Nanti besok dibahas ini tentang at-tawakkulu tam itu seperti apa sih? Pasrah total gitu, bahasanya itu pasrah total. Wa tafwid. Lalu yang ditambahkan dengan tafwid, ini lebih dalam dibanding tawakal itu sendiri. Kan ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Nah tafwid itu udah paling on the top ya, nanti kita bahas tuh tawakul apa, tafwid itu apa. Nah besok lebih dalam lagi. Allahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang keempat teman-teman nih, jangan lupa ya tentang hasilnya harus seperti apa, cara menanganinya, yaitu tentang ada musuhti mahma hasala min juryanil qadar. Tidak ada suhti. Apa itu suhti? Gegeremet. Tidak ada, bahasa Indonesia apa ya, gegeremet. Tidak ada kemarahan, tidak ada letupan emosi ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jangan ada gegeremet itu tadi. Jadi tidak ada gemerutu ya, gemerutu atau tidak ada penolakan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Santai aja teman-teman ya. Sesuatu yang tidak terjadi memang lebih baik tidak terjadi. Sesuatu yang terlepas memang masa pakainya sudah habis ya. Sesuatu yang tidak terjadi memang lebih baik tidak terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi dan itu lewat, memang waktu pakainya sudah habis gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti besok dibahas panjang lebar terkait tafwid ini ya. Jangan lupa di print materinya yang sudah apa, yang sudah di print kemarin ya, yang sudah di print kemarin. Dan ingat teman-teman, ngaji seperti ini ya, ngaji seperti ini, apalagi ngaji hikam ya. Ketika kita sudah memahami langsung dites ya, itu uniknya tuh. Paham, tes, paham, tes, paham, tes, udah gitu. Agar apa? Bukan hanya sekedar paham, tapi masuk ke dalam ma'rifah ya. Jadi kita lebih mendakik memahami sesuatu, namanya hikmah ya. Jangan kaget nanti kok hidup saya begini, itu lagi dipraktekin ya, lagi dipraktekin agar kita naik dan naik terus menerus. Yang pertama, bada ada itadbiri dini, setelah kita melakukan upaya dalam agama kita, kita melihat bagusnya dalam syariat seperti apa gitu ya, bagusnya dalam syariat seperti apa gitu ya. Contohnya begitu terus teman-teman ya. Pokoknya gitu ya, ngaji kehidupan tuh begitu ya. Paham, kehidupan datang. Paham, kehidupan datang, membawa takdir untuk menguji kita terus menerus ya. Tapi jangan takut, selama kita bersatu, selama kita bergandengan tangan, ada di antara kita doa-doanya itu mustajab teman-teman. Yang mana doanya itu yang bisa menyelamatkan kita ya, doanya itu bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan takut ya, santai aja ya. Besok kita berbicara tentang apa? Tentang tafwid ya di Jakarta. Jadi teman-teman yang rumahnya di Jakarta, silahkan datang ke Meruya, kita ngaji langsung ya, ngaji langsung. Nah nanti hari Kamis ya, saya umumkan sekarang aja ya, hari Kamis kita ngaji by Zoom ya, untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena hari Jumat, Sabtu, Minggu saya keluar kota ya, ke Jawa. Saya ke Jawa, ada ceramah di Jawa. Kebetulan yang ngundang itu ya teman baik saya. Jadi saya 3 hari di Jawa, kemungkinan nggak ngaji ataupun nanti ngaji ya live saat ceramah itu.